Poros mana nih yang menguat pasca reshuffle, Bang? Dan poros mana yang tersingkir gitu? Nah, ada yang merasa secara perlahan itu kekuatan politiknya berkurang. Ini pasti dikaitkan dengan Solo. Ya misalnya Pak Budi Ari, ya kan, kemudian Dito. Poros Solo berarti. Iya, kemudian apa namanya disebut juga misalnya Karding. Bahkan Sri Mulyani juga dianggap bagian dari kekuatan politik lama, yaitu yang terafiliasi dengan Solo. Artinya ada kebutuhan utama rakyat yang belum terakomodir oleh negara hingga saat ini, Pak? Belum terakomodir? Tidak terakomodir. Tidak terakomodir, bukan belum. Terakomodir. Kalau dia memang terakomodir, dia akan menjawab bagaimana perintah amanah konstitusi. Apa amanah konstitusi? Masyarakat itu bebas dari ketertindasan. Masyarakat itu bebas dari kebodohan. Masyarakat itu bebas dari kemiskinan. Masyarakat itu bebas dari ketimpangan. Yang terakhir, masyarakat itu bebas dari kehinaan. Kayaknya para menteri dan pejabat yang sedang berdudukan di sana itu tuh mereka nggak paham susahnya kami rakyat kecil tuh bagaimana susah banget mencari buat makan aja itu susah gitu loh, apalagi untuk buat tabungan-tabungannya lagi gitu. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke Zoners, peta kekuasaan di istana mendadak berubah. Reshuffle kali ini jelas bukan rotasi biasa. Apalagi diisi oleh nama-nama yang membuat publik bertanya-tanya. Salah satu yang digeser bukan orang sembarangan. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang diganti, tapi kenapa sekarang? Dan sebenarnya reshuffle kali ini untuk siapa? Apa benar untuk rakyat atau hanya kepentingan segelintir elit? Kita akan membahasnya dalam 10 Minutes. Assalamualaikum Pak Nursi. Waalaikumsalam. Apa kabar Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, udah lama nih nggak ketemu Bapak. Iya, udah bertahun-tahun kamu menghilang. Nggak menghilang sih Pak. Ini untuk kamu apa nih Pak? Wah. Ini yang terakhir, buku saya yang terakhir ini. Ini yang terakhir nih Pak? Yang terakhir nih. Banyak yang bilang bahwa Sri Mulyani ini Menteri Keuangan di berbagai era yang sudah teruji. Nah, tiba-tiba diganti oleh Purbaya. Nah, Bapak melihat penggantian dari Sri Mulyani ke Pak Purbaya ini atas dasar apa Pak? Dan bagaimana kemudian reaksi pasar merespon penggantian Sri Mulyani ke Pak Purbaya sendiri? Nah, Sri Mulyani adalah tokoh neolib. Neolib? Kalau Anda dibilang sukses, maka Sri Mulyani sukses memang melakukan financialization. Finansialisasi. Indikatornya adalah bagaimana dia menjual SBN yang harganya mahal. Dan kemudian dengan harga mahal itu rakyat membayar kemahalan itu. Itu yang disebut dengan rakyat miskin membiayai orang kaya. Yang akibatnya dia akan selalu trickle up, bukan trickle down. Sudahlah trickle down-nya gagal, maka dia akan mendukung habis-habisan trickle up. Itulah financialization. Nah berikutnya, kalau dipindahkan ke Purbaya Yudi Sadewa, pada hakikatnya aliran berpikirnya tidak berbeda. Sama aja gitu. Sama-sama neolib. Makanya penyelesaiannya adalah 200 triliun diserahkan kepada instrumen moneter, pada alat-alat moneter. Yudi mencoba menggerojokin uang 200 triliun supaya tidak melambat. Padahal upaya tidak melambat dibutuhkan persyaratan-persyaratan panjang. Karena perbankan tunduk pada persyaratan. Dalam bahasa yang lain, muncul persoalan kedua kalau begitu. Ada jeda waktu antara kebijakan dengan penyaluran. Betul.
Nah, ketika dia masuk ke dalam fiskal, dia bilang, sudah kalau begitu pajaknya kita tunda, kita turunin antara 2 sampai dengan 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Kata kuncinya bukan kemudian relaksasi perpajakan. Kata kuncinya adalah turunkan beban perpajakan pada masyarakat bawah. Menurut Bapak sendiri, bagaimana nih cara terbaik dan tercepat untuk menaikkan kembali perekonomian Indonesia yang saat ini memang sedang goyah, Pak? Ini problem struktural fundamental. Jadi mestinya kalau Anda mau cepat juga perbaiki struktural fundamental. Dalam bahasa yang lain, disiplin fiskal yang dibangga-banggakan oleh banyak orang sebagai terjemahan tidak boleh mengeluarkan uang sembarangan, maka perbaiki dulu pada belanja modal. Nah, ada teman bilang itu radikal. Ya, radikal memang karena kita memperbaiki lapangan kerja, tapi itu menjalankan pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi keadilan. Fitri, itu HAM bukan? HAM. Itu kemudian kewajiban negara bukan? Kewajiban negara. Kewajiban negara. Itu harus diterjemahkan dalam pasal 23. Artinya harus diterjemahkan pada moneter dan fiskal. Itu tertingginya hak ekonomi sosial budaya masyarakat yang tidak dijalankan oleh pemerintah karena Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya ada kebutuhan utama rakyat yang belum terakomodir oleh negara hingga saat ini, Pak? Belum terakomodir. Tidak terakomodir. Tidak terakomodir, bukan belum. Terakomodir. Kalau dia memang terakomodir, dia akan menjawab bagaimana perintah amanah konstitusi. Apa amanah konstitusi? Masyarakat itu bebas dari ketertindasan. Masyarakat itu bebas dari kebodohan. Masyarakat itu bebas dari kemiskinan. Masyarakat itu bebas dari ketimpangan. Yang terakhir, masyarakat itu bebas dari kehinaan. Sore Bang Adi. Sore Fit, apa kabar Fit? Masya Allah, luar biasa. Udah lama nggak ketemu nih Bang. Lagi baca apa nih Bang? Biasalah, ini bicara tentang politik. Politik ya kan? Power in politik. Oh, pas banget nih Bang. Saya juga mau ngajak ngobrol soal itu nih Bang. Apaan ini kan baru-baru ini terjadi reshuffle Bang. Nah kalau menurut Bang Adi sendiri nih, reshuffle yang dilakukan baru-baru ini oleh Presiden Prabowo itu sebenarnya dasarnya apa sih Bang? Apakah memang benar-benar urgent untuk dilakukan reshuffle atau gimana tuh Bang Adi melihatnya? Ya saya kira memang ini dalam banyak hal mengkonfirmasi tuntutan publik selama ini didengarkan oleh pemerintah. Kalau kita hitung rata-rata secara umum, orang yang di reshuffle itu adalah mereka yang memang sejak awal dimention supaya diganti dan di reshuffle. Dimention oleh publik ya, misalnya Budi Ari ketika dikait-kaitkan dengan kasus tertentu misalnya, kan banyak tuntutan bahwa untuk menciptakan kesan pemerintahan memang cukup serius terkait dengan clean and good governance, maka siapapun dia, menterinya, kalau dinilai ada dugaan dan terindikasi terlibat misalnya persoalan-persoalan tertentu kan harus diganti. Itu saya kira adalah mengkonfirmasi bagaimana publik sebenarnya sejak lama menginginkan ini ada pergantian. Lalu kemudian terkait dengan carding ya, kalau kita mau jujur sebenarnya ada 2 variabel yang bisa dilihat dulu. Sempat bicara tentang solusi untuk mengurangi pengangguran kan harus kabur aja dulu. Kerja ke luar negeri, padahal tagar kabur aja dulu saat itu ya dibully kan. Tentu yang paling viral adalah main domino. Pejabat publik main domino itu kan betul. sesuatu yang tidak make sense. Nah kalau bicara soal poros kekuatan dalam circle Prabowo sendiri Bang, ini kan banyak yang bilang pasca reshuffle ini ada poros yang tersingkir, ada yang menguat, ada yang mendominasi. Katanya ada poros militer, ada poros teknokrat, ada poros partai koalisi dan lain sebagainya. Nah, Bang Adi sendiri melihat dalam hal ini poros mana nih yang menguat pasca reshuffle Bang, dan poros mana yang tersingkir gitu? Kenapa orang ngomong faksionalisasi, tarik-tarikan kekuatan politik? Karena ada yang merasa secara perlahan itu kekuatan politiknya berkurang. Iya pasti dikaitkan dengan Solo. Ya misalnya Pak Budi Ari, ya kan, kemudian Dito. Poros Solo berarti. Iya, kemudian apa namanya disebut juga misalnya Karding. Bahkan Sri Mulyani juga dianggap bagian dari kekuatan politik lama, yaitu yang terafiliasi dengan Solo. Apakah itu betul? Ya mungkin di atas kertas ya, karena orang-orangnya ini adalah orang yang teridentifikasi bagian dari kekuatan politik Solo. Tapi kan kekuatan politik Solo masih banyak di dalam, Fitri. Apakah sehat Bang dalam iklim demokrasi penunjukan menteri masih berdasarkan pada
siapa yang lebih kuat pengaruhnya, poros-porosan seperti itu. Walaupun mungkin tadi Abang bilang rakyat tidak peduli, yang penting kinerjanya bagus sih. Tapi untuk iklim demokrasi sendiri itu sehat nggak sih Bang kalau penunjukannya seperti itu? Ya kalau mau jujur, sebenarnya Fit, sistem rekrutmen menteri itu mesti didataskan atas dasar meritokrasi ya. Bahwa yang ditunjuk jadi menteri itu adalah mereka yang memang memiliki rekam jejak dan portofolio yang mentereng layak dibanggakan. Ya tentu portofolio yang mentereng ini bisa di semua lapisan, di partai ada, profesional ada, komitmennya ada, dan integritasnya ada. Jadi kalau bicara tentang meritokrasi, mestinya ini melampaui kepentingan partai dan kepentingan kelompok-kelompok yang ada. Karena saya kira di partai pun juga banyak orang hebat, di partai pun juga banyak orang yang berintegritas, profesional pun juga begitu. Yang ingin saya katakan adalah seringkali memang faksionalisasi kepentingan kelompok itu jauh lebih dominan, sehingga kadang mungkin dia akan mengeliminasi orang-orang yang selama ini punya kapasitas, punya kompetensi, karena tidak punya kedekatan dengan elit, tidak punya kedekatan dengan kelompok tertentu, dia tidak punya kesempatan untuk mengabdi jadi menteri. Sebisa mungkin tentu di masa-masa yang akan datang jangan lagi ada peristiwa yang semacam itu. Yang dilihat adalah memang dia sangat layak untuk bisa diandalkan. Di internal partai misalnya, kan banyak orang yang bertanya-tanya, kok dia yang jadi menteri? Bukankah ada kader yang lain yang kelihatan mentereng, kelihatan bagus? Tapi kan partai juga melihat itu kawannya siapa, itu kelompoknya siapa. Dan di partai itu yang deliver biasanya jadi menteri ya adalah mereka yang dekat dengan pemenang dan siapa yang berkuasa di partainya. Oke Zoners, saat ini saya sudah berada di Manggarai, Jakarta Selatan, dan saya akan langsung bertanya dengan warga di sini, kira-kira mereka peduli nggak ya sama reshuffle? Yuk, siang Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Anita. Nah menurut Ibu, pejabat di atas sana tuh paham nggak sih dengan kesulitan warga sehari-hari? Ya, boro-boro paham. Saya aja makan aja susah. Buat sehari-hari aja saya bingung. Terus perharinya aja saya bingung. Kadang nih dulunya rame, sekarang sepi. Buatnya aja dulu mah sampai dagang telur, sampai bisa dapat duit 100, sekarang mah baru dapat kecap sampai dapat 30 juga nyampe jungkir balik. Sedih saya. Kayaknya para menteri dan pejabat yang sedang berdudukan di sana itu tuh mereka nggak paham susahnya kami rakyat kecil tuh bagaimana susah banget mencari buat makan aja tuh susah gitu loh, apalagi untuk buat tabungan-tabungannya lagi gitu. Rakyat nggak butuh drama reshuffle, mereka cuma ingin hidup mereka menjadi lebih baik. Jadi jangan gonta-ganti kursi hanya untuk kepentingan elit, sementara membiarkan rakyat bergulat dengan kesulitan sehari-hari. Ini soal nasib petani, pedagang kecil, dan mereka yang bertahan di tengah krisis. Reshuffle harusnya benar-benar hadir untuk rakyat, bukan cuma sekedar permainan politik. Sampai jumpa.